Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Nah, pertemuan kita kali ini kita masih melalui Zoom dikarenakan apa? Pandemi belum selesai. Jadi, anak-anak tentunya harus tetap mematuhi apa? Protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak serta rajin mencuci tangan. Nah, pada pertemuan kali ini semuanya sudah masuk ke ruang Zoom kan? Baik, bisa dimulai ya pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Mirza, hadir? Hadir. Tetap jaga kesehatan ya Mirza. Farih? Ya. Lutfi Nawawi? Tasya? Kemudian Zata. Baik, semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Farih temannya dipimpin terlebih dahulu ya. Terima kasih Mas Farih sudah memimpin doa. Kalian tahu tidak, hari ini kita akan mempelajari materi apa? Oke, sebelum kita masuk kepada materi hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama yaitu melalui membaca dan mengamati materi tentang teks eksplanasi pada PowerPoint, siswa dapat menganalisis struktur dari teks eksplanasi tentang sampah yang telah disajikan. Yang kedua yaitu melalui menulis ringkasan suatu teks eksplanasi tentang sampah yang telah disajikan, siswa dapat membuat ringkasan teks eksplanasi tentang sampah dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu melalui menulis dan menyajikan ringkasan teks eksplanasi tentang sampah yang telah disajikan, siswa dapat menyusun ringkasan teks eksplanasi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, dari tujuan pelajaran tadi, apakah anak-anak tahu hari ini kita akan pelajari materi apa? Betul Mbak Tasya, hari ini kita akan pelajari tentang teks eksplanasi. Nah, sambil menunggu Ibu menyajikan PowerPoint, silahkan anak-anak untuk membaca mandiri terlebih dahulu buku kalian halaman 2. Silahkan dibaca dulu ya, sambil Ibu mempersiapkan PowerPoint untuk materi kita. Nah, di samping ini ada gambar. Gambar apa kira-kira? Siapa yang tahu? Betul, gambar sampah. Nah, kira-kira dari gambar ini, kalian penasaran nggak? Memunculkan pertanyaan nggak? Kalian penasaran dengan permasalahan ini, sampah ini? Oh iya, silahkan Mbak Zeta mau nanya apa? Oh, kena bagaimana? Kok sampah-sampah tersebut bisa sampai berserakan? Kemudian mungkin teman-teman yang lain? Oh, dampak ya, betul Mas Fahri. Bagaimana dampak dari munculnya sampah yang berserakan tadi? Betul. Kemudian ada lagi ya nggak yang mau ditanyakan dari permasalahan yang Ibu tampilkan tadi? Ya, Mas Ebi, silahkan. Apakah kita dapat mengatasi permasalahan sampah yang berserakan tadi? Nah, kira-kira setelah muncul pertanyaan tadi, kalian penasaran nggak pertanyaan-pertanyaan dari teman kalian itu kira-kira bagaimana jawabannya? Nah, tadi sudah muncul 3 pertanyaan terkait gambar sampah yang berserakan tadi. Nah, sekarang Ibu sudah menyajikan sebuah teks eksplanasi dengan judul yaitu sampah. Silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Baik, apakah sudah selesai? Akan Ibu ganti slide berikutnya ya. Nah, setelah kalian membaca teks eksplanasi tadi tentang apa? Betul, tentang sampah. Sekarang, ayo kita berdiskusi. Sekarang coba buatlah kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Seperti biasanya ya, sudah ada kelompoknya kan? Nah, kemudian buatlah WhatsApp group. Apakah kalian sudah punya WhatsApp group? Baik, boleh pakai yang kemarin. Kemudian berdiskusilah dengan teman sekelompok kalian melalui WhatsApp group. Kemudian nantinya LKPD-nya
akan Ibu bagikan di WhatsApp grup kelompok masing-masing. Nah, nantinya setiap kelompok akan mengerjakan ELKPD yang telah Ibu berikan. Seperti itu ya. Apakah dapat dipahami? Oke, bisa langsung dilaksanakan ya. Baik, apakah semua kelompok sudah masuk ke ruang Zoom? Baik, jika sudah semua, Ibu minta 2 kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kalian tadi. Nah, Ibu minta yang mempresentasikan hasil diskusi yaitu kelompoknya Mas Fahri dan kelompoknya Mas Arka. Silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Baik, sangat bagus ya jawaban hasil diskusi dari kelompoknya Mas Arka dan Mas Fahri sudah menjawab. Ya, cukup menjawab. Oke, nah sekarang kita bahas bersama-sama ya terkait 3 permasalahan yang keluar tadi tentang apa yang pertama, bagaimana sampah dapat menumpuk begitu banyak. Kemudian yang kedua ada apa? Bagaimana dampak dari adanya sampah yang menumpuk itu. Dan yang terakhir yaitu apakah kita dapat mengatasi permasalahan dari sampah yang menumpuk itu. Baik, kita mulai bahas dari pertanyaan yang pertama, permasalahan pertama. Bagaimana sih sampah dapat menumpuk banyak? Nah, dari jawaban teman kalian tadi, perwakilan 2 kelompok tadi, bagaimana sampah dapat menumpuk banyak itu jawabannya dari mereka ada yang karena mereka membuang sampah sembarangan. Kemudian ada juga yang karena kita menggunakan produk atau bahan yang nantinya menjadi sampah itu terlalu banyak seperti plastik kayak gitu ya. Yang ketiga ada jawaban lagi yang menurut Ibu cukup menarik dari teman-teman kalian yaitu karena kita tidak dapat melakukan daur ulang. Wah, kelompoknya Mas Fahri pinter ya sampai menemukan kata daur ulang. Apakah Mas Fahri tahu arti daur ulang? Ya, daur ulang adalah membuat sesuatu kembali, yaitu sampah kemudian dibuat menjadi produk yang bernilai guna. Seperti itu ya maksudnya. Nah, kemudian apakah betul jawaban teman-teman kalian tadi? Atau ada yang jawaban lain mungkin? Ya, betul ya jawaban teman-teman tadi yang sudah memaparkan materi, memaparkan diskusi. Nah, jadi sampah dapat menumpuk banyak itu ya karena mungkin orang-orangnya membuang sampah sembarangan, jadi sampahnya dapat menumpuk dan berserakan. Kemudian ada juga yang mungkin memang penggunaan sampahnya, penggunaan bahan yang nanti menjadi sampah itu banyak, seperti kita menggunakan plastik, lama-kelamaan kan plastiknya kita buang, kemudian itu akan menyebabkan menjadi sampah juga kan. Nah, kemudian karena kita tidak dapat mendaur ulang, karena sampah-sampah tersebut sebenarnya dapat menjadi suatu barang yang bernilai guna, dapat kita daur ulang, tapi kita tidak dapat atau mungkin males atau dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian permasalahan yang kedua yaitu bagaimana dampak dari adanya sampah yang menumpuk tadi. Nah, sampah yang menumpuk tadi itu dapat menyebabkan apa? Kalau jawaban dari kelompok teman-teman kalian yang mempresentasikan tadi apa? Ya, betul, ada banjir, kemudian ya lingkungan menjadi bau, semuanya betul. Jadi kalau sampahnya menumpuk dan berserakan akan menyebabkan bencana apa? Banjir ya, seperti yang ada di Jakarta sering diberitakan kan, seperti yang tadi Mas Arka bilang kalau pernah baca koran tentang banjir kan. Nah, itu juga penyebabnya dari sampah yang menumpuk dan berserakan tuh. Kemudian lingkungan menjadi bau, betul kan, kalau kalian lewat tempat pembuangan sampah itu pasti bau kan, apalagi kalau sampahnya menumpuk dan berserakan tidak diurusi, nantinya akan menyebabkan lingkungan menjadi bau atau pencemaran bau, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu tentang apakah kita dapat mengatasi permasalahan dari sampah yang menumpuk tadi. Kira-kira kita bisa atau tidak? Nah, teman-teman kalian tadi sudah menjawab apa? Bisa. Caranya bagaimana? Nah, tadi udah ada di pertanyaan yang pertama ya, daur ulang poinnya. Kita dapat melakukan daur ulang, seperti contohnya, kalian di rumah pasti mencuci piring dengan sabun cuci piring kan, seperti Sunlight atau Mama Lemon. Nah,
bungkusnya itu dapat kita daur ulang menjadi alat yang menjadi suatu yang lebih berguna. Seperti apa? Tas, kemudian ada tempat pensil, atau ada baju juga, seperti itu ya. Sebenarnya kita dapat mengatasi permasalahan dari sampah yang menumpuk itu. Salah satunya itu dengan mendaur ulang sampah-sampah. Kemudian kalian tahu ekobrik, nah itu juga dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan sampah. Jadi sampah yang menumpuk atau sampah yang ada di rumah kita tidak kita buang langsung, tapi kita masukkan ke botol, dan nantinya itu juga dapat digunakan, bisa jadi hiasan, bahkan di luar negeri itu bisa dijadikan pengganti dari batu bata. Kalian tahu batu bata kan, yang untuk membangun rumah. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah menemukan jawaban dari permasalahan tadi ya, bahwa sebenarnya sampah itu ya penyebab sampah menumpuk dari kita sendiri, manusia. Dan kita juga sebenarnya ketika sampah yang menumpuk itu dapat merugikan kita juga. Kalau banjir kan merugikan manusia. Nah, namun kita juga dapat menyelesaikan sebenarnya permasalahan sampah tadi dengan misalnya daur ulang ya, seperti itu. Nah, setelah berdiskusi, sekarang Ibu akan mengirimkan evaluasi melalui WA Group. Jadi nanti Ibu memberikan kalian link Google Form ya. Nanti kalian mengisi untuk mengetahui apakah kalian sudah paham tentang materi kita hari ini, tentang teks eksplanasi. Silahkan setelah ini Ibu akan mengirimkan melalui WhatsApp Group. Jadi silahkan untuk dikerjakan. Coba kalian kerjakan, jangan melihat buku, sesuai dengan kemampuan kalian sendiri, agar Ibu tahu apakah kalian sudah paham materi kita hari ini atau belum. Nah, semuanya sudah mengerjakan evaluasi ya. Bagaimana? Apakah mudah? Alhamdulillah kalau mudah. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa hari ini kita mempelajari tentang apa? Ya, betul, teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu tadi apa? Ya, teks yang menerangkan tentang proses terjadinya sebuah peristiwa. Nah, kalau tadi yang kita pelajari tentang sebuah peristiwa, tentang apa? Fenomena apa? Fenomena tentang sampah yang menumpuk, ya. Kemudian ada sebab akibatnya kan, bahwa sebabnya itu kita membuang sampah sembarangan, kemudian penggunaan barang-barang yang menyebabkan sampah banyak. Nah, akibatnya apa? Bisa banjir, kemudian pencemaran lingkungan, ya, seperti itu. Kemudian teks eksplanasi yang kalian pelajari tadi, strukturnya itu kira-kira apa ya? Pertama ada ya pernyataan umum, general statement ya. Jadi berisi tentang penyampaian topik yang menerangkan proses kenapa, bagaimana. Nah, bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi. Kemudian ada deretan penjelas, jadi penjelas dari pernyataan umum tadi. Kemudian yang terakhir ada interpretasi atau bagian penutup. Nah, biasanya itu berisi tentang penegasan atau kesimpulan dari struktur di atas. Nah, kalian sudah mengetahui ya, berarti materi kita hari ini itu adalah teks eksplanasi. Kemudian kira-kira manfaat dari pembelajaran kita hari ini itu apa sih? Coba siapa yang mau menjelaskan, mau berpendapat manfaat pembelajaran kita hari ini itu apa? Oh, silahkan Mbak Tasya, apa manfaat kita mempelajari teks eksplanasi pada hari ini? Ya, boleh, jawabannya betul. Kita jadi mengetahui bagaimana menanggulangi permasalahan sampah yang menumpuk. Betul ya, itu juga dari teks eksplanasi. Kemudian apa lagi? Oh ya, silakan Mas Zidan. Ya, jadi kita dapat mengetahui materi tentang teks eksplanasi. Kemudian kita juga mengetahui contoh teks eksplanasi itu apa, yang dimana tadi Ibu sampaikan itu betul, teks eksplanasi dengan judul sampah ya. Ibu akan mencoba menyimpulkan ya manfaat pembelajaran kita pada hari ini berdasarkan pendapat dari teman-teman semua, bahwa manfaat kita mempelajari materi pada hari ini yaitu kita dapat mengetahui teks eksplanasi itu ya, baik strukturnya, kemudian jenisnya, kemudian pengertian dari teks eksplanasi sendiri. Kemudian kita juga mengetahui permasalahan tentang sampah, yang mana kita jadi mengetahui penyebabnya, kemudian akibatnya, dan bagaimana cara menanggulangi sampah tersebut. Seperti itu ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah
mau berpendapat ya. Kemudian dari semua materi yang sudah Ibu sampaikan dan kalian sudah berdiskusi, kira-kira ada tidak pertanyaan yang tentang materi ini yang masih kalian bingung? Mungkin bisa ditanyakan, gak apa. Ya, silahkan Mas Arka. Baik, jadi Ibu izin menjawab pertanyaan dari Mas Arka ya. Jadi tujuan dari teks eksplanasi tentang sampah tadi yaitu menjelaskan tentang suatu fenomena yaitu sampah. Nah, tapi lebih spesifiknya itu tentang alasan ia terjadinya sampah yang menumpuk dan bagaimana cara penanganannya, seperti itu ya. Kemudian sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan penegasan terkait materi tentang teks eksplanasi ini. Kembali Ibu ulang ya, bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang menerangkan proses terjadinya suatu peristiwa, baik fenomena alam, budaya, sosial, dan yang lainnya. Jadi tidak hanya terkait alam saja ya, tapi banyak bisa budaya, bisa sosial, dan yang lainnya, seperti itu. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi itu adalah yang pertama, didasarkan pada kenyataan atau real. Jadi ini memang suatu fakta yang terjadi di lapangan ya, bukan karangan atau fiktif ya. Kemudian yang kedua yaitu masalah yang dibahas bersifat ilmiah atau terdapat hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana kita tahu ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tadi teks sampah juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang apa? Tentang ada IPS-nya, ada IPA-nya ya, tentang bahwa sampah itu dapat menyebabkan suatu bencana sehingga kita perlu menanggulangi menumpuknya sampah-sampah agar tidak terjadi bencana alam banjir. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu teks eksplanasi bersifat informatif dan tidak mencoba mempengaruhi orang yang membaca. Jadi teks tadi contoh yang Ibu berikan yaitu sampah, teks eksplanasi tentang sampah itu bersifat informatif. Jadi memberikan informasi kepada kita apa tadi? Ya, tentang bagaimana cara kita menanggulangi sampah yang menumpuk itu agar tidak terjadi bencana, seperti itu ya. Namun tidak mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu. Jadi bersifat informatif atau memberikan informasi saja tapi tidak mempengaruhi kita, seperti itu. Kemudian strukturnya, tadi ada 3 ya, pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi, seperti itu. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan Ibu dalam bertutur kata, Ibu mohon maaf dan terima kasih sudah mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir dengan semangat. Nah, kedepannya tetap semangat ya, walaupun melalui via online, tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian. Tetap gunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Oke, sebelum pembelajaran berakhir, Ibu mau salah satu memimpin doa. Ya, silakan Mas Fahri memimpin temannya ya. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kedepannya kita tetap diberikan kesehatan ya, dapat mengikuti pembelajaran, dan semoga pandemi cepat berakhir dan kita dapat bertemu secara langsung. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.